Halo semuanya, Shalom. Jumpa lagi dengan Pak Dery. Kali ini Pak Dery akan menjelaskan tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius yang apa? Kita akan menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, langsung saja. Kompetensi dasar pada pertemuan ini atau pada video ini adalah 3.2 dan 4.2. Kita melanjutkan materi kita yang sempat terpotong. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dan utama menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menggambar garis yang melalui sebuah titik, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu. Oke. Langsung saja. Kita coba amati. Ada beberapa gambar, 3 gambar. Dari sini, gambar-gambar ini mengandung garis loh teman-teman. Yang pertama ada rambu lalu lintas. Itu rambunya ada perempatan, mau ada perempatan. Kemudian ada rel kereta api. Kemudian ada rel kereta api lagi yang menyilang, jadi dia menyabang, jadi yang awalnya hanya 1 terus menyabang menjadi 2. Begitu. Dalam rambu lalu lintas ini dia mengandung sebuah garis yang bagaimana Pak Dery akan tunjukkan. Nah, garis itu, 2 garis itu, jadi yang garis warna biru dan warna orange. Garis yang membentuk seperti itu disebut dengan garis yang tegak lurus. Gitu teman-teman. Kemudian bagaimana dengan rel kereta api? Garis apa? Ya garis di pinggir-pinggirnya itu. Dia akan berdampingan, dia tidak akan bertemu ya. Dia akan terus berdampingan. Garis itu bisa disebut dengan garis sejajar. Itu ya teman-teman, garis sejajar. Kemudian selanjutnya adalah rel kereta api yang menyabang. Rel kereta api yang menyabang ini bisa disebut atau letak garisnya adalah pada relnya itu. Dia kan saling menyilang itu ya, kayak huruf X. Namun sebenarnya itu disebut sebagai garis yang berpotongan. Gitu. Garis yang berpotongan. Next, lanjut. Kenapa kok garis yang tidak pernah bertemu itu disebut sejajar? Kenapa garis yang seperti X itu kok disebut berpotongan? Kenapa yang garis seperti plus itu disebut tegak lurus? Why? Ini alasannya. Sejajar, 2 garis yang berjarak sama dalam suatu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis itu diperpanjang sampai tak hingga. Ya, panjang sekali. Itu tetap dia tidak akan berpotongan. Kemudian jika 2 garis membentuk X tadi, berarti bisa dikatakan 2 garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di satu titik. Satu titik yang mana? Satu titik yang ini. Nah, itu titik potongnya, dia berpotongan di satu titik. Kalau sejajar tadi dia tidak memiliki titik potong karena dia terus berdampingan, tidak pernah bertemu ya, hanya berdampingan saja. Sekarang bagaimana yang bentuknya plus ini? 2 garis dalam satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Kok bisa tahu? Karena di sini ini membentuk 90 derajat. Jadi 2 garis yang berpotongan, namun perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat di sini. Kalau ini kan dia lebih dari 90 derajat, bisa dilihat juga dia lebih.
Nah, begitu perbedaannya berpotongan dan tegak lurus. Mereka sama-sama ada satu titik di sini, tapi sudutnya yang berbeda. Biasanya tegak lurus ini dinotasikan seperti berikut, seperti gambar di bawah ini. Kemudian sejajar juga dinotasikan seperti gambar di bawah ini. Jadi misal namanya ini garis K sama garis L. Jadi garis K dan L itu kan sejajar, berarti K sejajar L. Begitu. Gitu juga dengan tegak lurus. Misal ini garis apa ya? X. Ini garis Y dan garis X. Berarti garis X itu tegak lurus dengan garis Y. Dengan garis Y. Seperti itu teman-teman ya. Itu notasinya. Bagaimana dengan berpotongan? Ada notasinya. Sejauh ini sampai detik ini belum ada notasi untuk berpotongan. Begitu. Oke, lanjut. Marilah kita mencoba sekarang. Kita mencoba untuk menentukan garis ini posisinya bagaimana ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, sumbu Y itu adalah yang vertikal dan sumbu X itu adalah horizontal. Yang tidur terus itu sumbu X, yang berdiri terus itu sumbu Y. Harus diingat ya. Cobalah tentukan posisi garis L, U, dan P. Jadi itu L ya, bukan I ya. L, U, dan P terhadap sumbu X dan sumbu Y. Teman-teman, sekarang kita lihat garis L. Garis L yang mana? Oh, yang hijau ini. Yang hijau ini. Dia terhadap sumbu Y ini berpotongan kan? Berpotongan di sini terhadap sumbu Y. Namun saat kita lihat-lihat lagi, ternyata di sini tegak lurus sudutnya. Jadi bukan disebut berpotongan, disebut sebagai tegak lurus. Oke, itu posisi L terhadap sumbu Y. Bagaimana terhadap sumbu X? Kalau terhadap sumbu X di sini kan dia tidak pernah bertemu ya, dia kan sejajar. Dia berdampingan terus sama-sama begitu. Jadi garis L kita tulis di sini garis L terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu tegak lurus. Kita buat simbol. Kita biasakan bermain dengan simbol. Kemudian garis L lagi terhadap sumbu X sekarang itu sejajar. Oke, begitu. Kalau ada simbol, gunakan simbol. Kemudian garis U sekarang yang diminta garis U dulu. U terhadap sumbu X dulu lah. Kemudian U terhadap sumbu Y. Itu titik. Ini U. Kemudian garis P kita tulis template-nya dulu ya, bahasa kerennya. Sumbu X titik. P terhadap sumbu Y titik. Kita ganti warna sekarang agar membedakan. Oke, kita ganti warna hitam. Garis U terhadap sumbu X, kita lihat garis U ini yang biru ini ya, yang biru itu terhadap sumbu X. Sumbu X berarti berarti pusatnya itu perpotongan di sini karena dia melewati si sumbu X ini dengan titik potong ini. Apakah tegak lurus ini? Tidak, jelas-jelas itu miring, bukan lurus. Jadi posisi U terhadap sumbu X itu berpotongan.
Oke, kita temukan satu. Sekarang posisi U terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y di sini, oh dia juga melewati sumbu Y, memotong sumbu Y. Apakah tegak lurus di sini? Atau di sini tegak lurus? Atau di sini? Bukan. Semuanya bukan tegak lurus. Dia berpotongan juga. Begitu, ya. Sehingga bisa kita lihat di sini, jika ada satu garis yang berpotongan terhadap salah satu sumbu yang statusnya itu berpotongan, berarti dia juga berpotongan terhadap sumbu lainnya. Dia tidak akan pernah sejajar dengan sumbu lain, sumbu X atau Y, jika salah satunya sudah berpotongan. Dilihat aja di sini, di saat U terhadap sumbu X ini berpotongan, di sumbu Y juga berpotongan. Jadi sama-sama berpotongan kalau dia berpotongan. Sekarang yang P, garis P. Garis P ini yang merah itu, terus terhadap sumbu X. Kita lihat ini, oh dia melewati sumbu X. Apakah dia tegak lurus? Iya benar, karena garis P itu tadi lurus ke atas arahnya. Jadi ini tegak lurus. Kita beri simbol tegak lurus. Kemudian dengan sumbu Y, sumbu Y-nya ke atas, sumbu P-nya juga ke atas. Oh kok sumbu P? Garis P-nya juga ke atas. Berarti nanti ini bisa dikatakan sebagai sejajar karena sama-sama ke atas dan mereka tidak akan bertemu nantinya, cuma sejajar saja. Jadi simbol sejajar di sini kita tuliskan. Posisi garis P terhadap sumbu Y adalah sejajar. Begitu. Oke. Oke, kita ayo mencoba menggambar bidang kartesius. Bagi yang belum tahu, menggambar bidang kartesius itu seperti ini. Ini wujudnya bidang kartesius, ya. Cara menggambarnya, saat kalian menaruh nomor 1 di sini, jarak dari titik 0, ini titik 0 ya, titik O. Jika kalian tentukan 1 cm, maka jarak 1 ke 2 juga harus 1 cm. Begitu terus 1 cm semuanya sampai kalian tentukan batas ujungnya berapa. Itu tetap 1 cm di sumbu X. Begitu juga di sumbu Y. Jika dari 0 ke 1 ini 1 cm, maka seterusnya 1 ke 2 juga 1 cm. 2 ke 3 juga 1 cm. Sampai ujung atas itu 1 cm semua jaraknya per nomor. Itu yang positif, yang negatif juga begitu. Jadi dari 0 ke min 1 itu juga 1 cm. Ini juga 1 cm. 1 cm terus. Ya. Jadi kalau kalian sudah tentukan 1 cm, ya 1 cm terus. Kalau kalian tentukan 2 cm, ya 2 cm terus kalian menggambarnya nanti, maupun ke negatif atau ke positif, atau ke atas atau ke bawah. Itu tetap 1 cm jarak setiap nomornya nanti. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kita latihan yuk. Diketahui titik A 4,3, B 4,5 dan C min 4,3. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, sekarang
Kita coba. Mana bidang kartesiusnya? Sudah muncul sekarang. Baik. Langkah pertama kita harus tentukan di mana letak titik A, B, dan C. Titik A, ternyata dia 4,3, X-nya 4, Y-nya 3. Di situ letaknya ya. Kemudian titik B 4,-5. Kita cari X-nya 4, Y-nya -5. Di situ kurang lebih. Agak sedikit keturun ya itu titiknya. Sekarang si C berarti -4,3. Berarti lurusnya -4 dan lurusnya 3 di Y. Sekarang kita identifikasi. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita hubungkan antara titik A dan titik B dengan sebuah garis. Sekarang kita tentukan posisinya. Garis A ke B itu, garis yang melalui A ke B, A dan B, itu terhadap garis sumbu X bagaimana? Ya betul, dia tegak lurus di sini ya. Dia tegak lurus di situ, jelas-jelas tegak lurus. Sekarang terhadap sumbu Y, dia arahnya sama-sama ke atas, berarti sejajar. Boleh kita simpulkan bahwa garis yang melalui titik A dan B tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Sekarang pertanyaan kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X? A dan C kita hubungkan aja, sumbu X dan sumbu Y. Hubungannya terhadap sumbu X berarti, dia sama-sama tidur. Dia sama-sama tidur sehingga dia bisa disebut sejajar karena X juga tidur, A dan C juga tidur. Garis yang melewati AC itu juga tidur. Bagaimana terhadap sumbu Y? Dia memotong, ternyata dia melewati sumbu Y. Namun dia memotong yang membentuk sebuah sudut 90 derajat. Lihat saja potongannya seperti tanda plus. Jadi bisa kita simpulkan garis yang melalui titik A dan C sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kemudian ada pertanyaan ketiga. Jika dibuat garis melalui B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita buat garisnya kurang lebih seperti ini. Kita lihat, dia memotong sumbu Y dan memotong juga sumbu X. Apakah tegak lurus? Kita coba. Tidak, dia miring ya. Dia miring sekali ini. Kelihatan sekali kalau miring. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kedudukan garis BC itu terhadap sumbu X adalah berpotongan di sini, dan terhadap sumbu Y itu juga berpotongan di sini. Ya, di titik min 1,0 dan di titik 0,-1. Kita bisa simpulkan garis yang melalui titik B dan C memotong sumbu X dan sumbu Y masing-masing pada satu titik. Yang pertama titik ini, titik pada sumbu Y, dan titik pada sumbu X. Gitu teman-teman. Ini salah satu permasalahan yang bisa kita buktikan dengan ada 3 jenis garis itu bagaimana berpotongan, tegak lurus, atau sejajar.
Oke, latihan lagi yuk. Gambarlah garis L yang melalui titik B 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana itu ya? Kita cari, kita munculkan bidang kartesiusnya. Cus. Oke, sudah muncul. Sekarang kita lihat garis L yang melalui titik B 3,-5. Kita tentukan di sini 3,-5 berarti lurusnya ini, dan min 5 di Y. Oh, berarti di sini kurang lebih. Oke, kita gambar. Nah, titik B 3,-5. Nah, yang diminta itu tidak boleh sejajar dengan sumbu X. Berarti tidak boleh sejajar dengan sumbu X. Berarti tidak boleh begini. Ini garis yang salah, tidak boleh. Kemudian dan tidak sejajar dengan sumbu Y juga. Berarti tidak boleh sejajar sumbu X dan sumbu Y. Berarti garis yang seperti ini itu tidak boleh juga. Lalu garis yang seperti apa? Yang diminta berarti garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Karena jika sejajar dengan sumbu X, pasti berpotongan dengan sumbu Y. Jika berpotongan dengan sumbu X, berarti sejajar dengan sumbu Y. Repot. Berarti garis yang diminta itu seperti ini. Nah, ini kan dia tidak sejajar sumbu Y. Dia juga tidak sejajar sumbu X. Garis yang diminta itu seperti ini. Apakah hanya garis ini? Tidak, teman-teman. Apakah masih ada garis lain yang melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Masih ada banyak. Tidak hanya garis yang seperti ini, masih ada garis yang ini, dan ini. Tidak hanya ini saja, masih banyak lagi garisnya, itu bisa banyak sekali, seperti nanti bisa membuat lingkaran. Nanti bisa membentuk sebuah lingkaran. Saking banyaknya. Jadi garis yang terbentuk agar tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y itu bisa dibilang banyak, atau bisa dibilang tak hingga garisnya yang bisa membentuk itu. Tidak hanya garis yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak hanya 7 saja, namun lebih banyak lagi. Oke, begitu. Sekarang kita lanjut. Oh, ternyata tugas 1 pada koordinat kartesius. Ini tugas pribadi ya, teman-teman. Ada 3 soal. Gambarlah garis K yang tegak lurus pada sumbu X terletak sebelah kanan dan berjarak 3 dari sumbu Y. Bagaimana itu? Silakan dicoba di buku kalian masing-masing. Nomor 2. Gambarlah 2 garis yang saling tegak lurus tetapi tidak sejajar. Dia tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar juga dengan sumbu Y. Tidak boleh sejajar sumbu X dan tidak boleh sejajar sumbu Y. Kemudian hubungkan beberapa titik yang melalui 2 garis tersebut. Membentuk bangun datar apa nanti garis itu? Entah, kalian buktikan saja sendiri. Kemudian 3. Apabila 2 garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y, namun memotongnya itu tidak tegak lurus, berpotongan biasa. Bagaimanakah posisi garis L terhadap garis M? Jelaskan jawabanmu dengan gambar.
Jadi kalian gambar ilustrasinya. Ya, menjawab ini dengan menggambar semua. Gambarlah. Jelaskan dengan gambar. Gitu. Tugas ini dikumpulkan di Moodle. Ada linknya di situ. Kemudian waktu pengerjaannya 24 jam. Ya, 24 jam. Jadi setelah pembelajaran matematika 24 jam setelah itu waktu pengerjaan kalian terhadap tugas ini. Kemudian besok saya harap semua sudah mengumpulkan di Moodle, karena ini tugas 1. Begitu. Oke teman-teman, itu penjelasan tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih lanjutnya, kalau kalian masih kebingungan, boleh japri Pak Dery. Nanti Pak Dery akan bantu memahamkan tentang materi ini. Begitu. Sampai jumpa lain waktu di pembelajaran matematika bersama Pak Dery.